dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pseudocode program. Sebenarnya saya udah mengetik semuanya, di sini saya tinggal menjelaskan aja. Ini yaitu ada function bubble sort atau A, n sama dengan length atau A, swap sama dengan 0, count sama dengan 0. For I from 0 to n, I2, swapped sama dengan false. For J from 0 to I2, count sama dengan count tambah 1. If A, J tambah 1, swap A, J tambah 1, swap sama dengan swap tambah 1, swapped sama dengan true. If swapped sama dengan false. Di sini ada tandanya yaitu break. Return A, comes, swaps. Masuk lanjut yaitu program selection sort. Function selection sort atau A. N sama dengan length, A, swap sama dengan 0, count sama dengan 0. For I from 0 to N, 2. Yang artinya min IDX sama dengan 1, for J from I tambah 1 to N1, count sama dengan count tambah 1, if A, J, A, min IDX sama dengan J. If min IDX sama dengan I, swaps A, I, A, min IDX, swap sama dengan swap tambah 1. Return A, comes, swaps. Masuk ke program selanjutnya yaitu program insertion search. Function insertion search A, N sama dengan length A, shift sama dengan 0, count sama dengan 0. For I from 1 to N1. K sama dengan A, I. J sama dengan I1. While J sama dengan 0, NA, J sama dengan K. Count sama dengan count tambah 1. A, J tambah 1 sama dengan AJ. Shift sama dengan shift tambah 1. J sama dengan J1. Yang artinya if J sama dengan 0. Jadi masuk hasilnya yaitu count sama dengan count tambah 1. Yang artinya di mana perbandingan gagal terakhir. A, J sama dengan K. A, J tambah 1 sama dengan K. Return A, count, shift. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Ini saya akan menjelaskan terkait alur flowchart. Flowchart yang pertama adalah bubble sort. Bubble sort merupakan metode pengurutan data dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan, kemudian menukarnya jika urutannya salah. Proses dimulai dari mulai, lalu sistem menerima input, array, atau kumpulan data yang akan diurutkan. Selanjutnya, program menentukan jumlah data atau n, kemudian menginisialisasi variabel swap untuk menghitung jumlah pertukaran dan coms untuk menghitung jumlah perbandingan. Nilai i diatur menjadi 0 sebagai penanda iterasi pertama. Kemudian, variabel sweep diatur menjadi false dan j menjadi 0. Program memeriksa apakah j lebih kecil dari n i dikurang 1. Jika benar, maka dilakukan perbandingan sehingga nilai coms bertambah 1. Nah, selanjutnya dicek apakah arj lebih besar dari arj tambah 1 jika y kedua elemen ditukar dan nilai swap bertambah 1, serta sweeped berubah menjadi true. Setelah itu, nilai j bertambah 1 dan proses perbandingan diulang hingga seluruh elemen diperiksa. Ketika satu putaran selesai, program memeriksa apakah sweeped masih false. Jika tidak ada pertukaran sama sekali, berarti data sudah terurut dan proses dihentikan lebih awal. Jika masih ada pertukaran, nilai i bertambah 1 dan proses diulang kembali. Terus, terakhir, program mengembalikan array yang sudah terurut beserta jumlah perbandingan dan pertukaran. Lalu, proses selesai. Nah, kelebihan bubble sort ini adalah mudah dipahami namun kurang efisien untuk data berukuran besar, karena membutuhkan banyak perbandingan dan pertukaran. Nah, selanjutnya, flowchart yang kedua adalah selection sort. Nah, metode ini bekerja dengan mencari nilai terkecil dari bagian array yang belum terurut, kemudian menempatkannya pada posisi yang benar. Proses dimulai dengan input array yang akan diurutkan program, menentukan jumlah data n, serta menginisialisasi variabel swap dan coms. Nilai i diatur menjadi 0 sebagai indeks awal. Kemudian, program memeriksa apakah i lebih kecil dari n kurang 1. Jika benar, maka min indeks diisi dengan nilai i, yang berarti sementara dianggap sebagai elemen terkecil. Selanjutnya, j diatur menjadi i tambah 1 untuk mulai mencari elemen yang lebih kecil. Program memeriksa seluruh elemen setelah posisi i. Nah, setiap kali membandingkan data, nilai cons bertambah 1. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari nilai pada min index, maka min IDX diperbarui semua posisi elemen tersebut. Proses ini terus berlangsung hingga seluruh elemen diperiksa. Setelah pencarian selesai, program memeriksa apakah min IDX tidak sama dengan i. Jika berbeda, maka dilakukan pertukaran antara R1 dan R min IDX, lalu nilai swap bertambah 1. Kemudian nilai i bertambah 1 dan proses pencarian nilai minimum diulang. Ketika seluruh data selesai diperiksa, program mengembalikan array yang sudah terurut beserta jumlah perbandingan pertukaran. Nah, kelebihan selection sort ini adalah jumlah pertukarannya lebih sedikit dibanding bubble sort, tetapi kurang efisien untuk data yang sangat besar. Nah, masuk ke flowchart yang ketiga. Flowchart ketiga ini adalah insertion sort. Metode ini bekerja dengan menyisipkan setiap elemen ke posisi yang sesuai pada bagian array yang sudah terurut. Nah, proses dimulai dengan memasukkan array yang akan diurutkan. Program menentukan jumlah data n, lalu menginisialisasi variabel shift untuk menghitung pergeseran data dan coms untuk menghitung perbandingan. Nilai i dimulai dari 1 karena elemen pertama dianggap sudah terurut.
Nah, kemudian program memeriksa apakah I lebih kecil dari N. Jika benar, maka nilai A, R, I disimpan ke dalam variabel K. Kemudian nilai J diatur menjadi I-1. Selanjutnya, program memeriksa apakah J masih lebih besar atau sama dengan 0 dan AR lebih besar dari K. Jika kondisi tersebut benar, maka elemen AR digeser ke kanan menjadi RJ tambah 1. Nilai shift bertambah 1 dan J dikurang 1. Proses ini terus berlangsung hingga ditemukan posisi yang tepat untuk K. Setelah itu, nilai K ditempatkan pada posisi R, J tambah 1. Kemudian, nilai I bertambah 1 dan proses diulang untuk ke elemen berikutnya. Ketika seluruh elemen sudah diproses, program mengembalikan array yang sudah terurut beserta jumlah perbandingan dan pergeserannya. Nah, kelebihan insertion sort adalah sangat efektif untuk data yang jumlahnya sedikit atau data yang sudah hampir terurut karena membutuhkan pergeseran yang lebih sedikit dibanding metode lainnya. Itu saja penjelasan dari saya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai program pengurutan data menggunakan 3 algoritma, yaitu bubble sort, selection sort, dan juga insertion sort. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah demi langkah mengenai ketiga program tersebut. Bagian pertama yaitu bubble sort. Di sini ada definisi bubble sort ataupun art. Nah, jadi di baris ini itu digunakan untuk membuat fungsi bubble sort dengan parameter berupa array. Nah, jadi di sini kita menggunakan array dan juga data yang diurutkan. Lalu ada variabel n. Variabel n itu digunakan untuk menyimpan jumlah data yang ada di dalam array. Di sini kita tulis swaps dan juga const. Nah, jadi swaps ini digunakan untuk menghitung jumlah pertukaran data, sedangkan const itu digunakan untuk menghitung jumlah perbandingan data. Oke, lanjut, yaitu for I in rank. Ini adalah sebuah perulangan, di mana perulangan ini tuh digunakan untuk melakukan proses pengurutan sebanyak jumlah data yang ada. Lalu masuk ke swap. Swap sama dengan false. Nah, jadi variabel ini tuh digunakan untuk mengecek apakah ada pertukaran data pada satu putaran. Lalu for J in rank. For J in rank itu merupakan perulangan kedua, di mana dia digunakan untuk membandingkan data yang bersebelahan. Di sini kita tulis for J in rank, buka kurung 0, n kurang I dikurang 1, tutup kurung. Lalu selanjutnya ada const. Nah, jadi const ini yaitu setiap kali terjadi perbandingan, maka nilai const itu akan bertambah 1. Jadi kalau ada perbandingan yang ditemukan, maka dia akan menjadi 1 nilainya. Lalu masuk ke if. If jika array J lebih besar dari array R, buka kurung J tambah 1. Nah, jadi kedua data ini itu disebut ditukar. Jadi kedua data ini dia ditukar posisinya. Lalu ada swap tambah sama dengan 1 dan juga swap sama dengan true. Nah, jadi jumlah pertukaran ditambah 1 dan juga program mencatat bahwa ada pertukaran pada putaran tersebut. Lalu if not swap. Nah, selanjutnya ada if not swap. Pada baris ini jika tidak ada pertukaran sama sekali, berarti data sudah terurut dan juga program langsung berhenti. Makanya di sini kita tulis break. Lalu return R, dan juga swap. Nah, jadi pada baris ini mengembalikan hasil data yang sudah terurut beserta jumlah perbandingan dan juga pertukarannya. Baiklah, pada bagian ini, program mendefinisikan sebuah fungsi bernama insertion sort dalam kurung R. Fungsi ini digunakan untuk mengurutkan data menggunakan algoritma insertion sort sekaligus menghitung jumlah perbandingan dan perpindahan data yang terjadi selama proses pengurutan. Pertama, variabel ini diisi dengan jumlah elemen dalam array menggunakan len dalam kurung R. Kemudian, dua variabel penghitung yaitu shift untuk menghitung jumlah perpindahan elemen dan const untuk menghitung jumlah perbandingan. Selanjutnya, program menjalankan perulangan for I in range dalam kurung 1, n. Perulangan dimulai dari indeks 1 karena elemen pertama dianggap sudah terurut. Pada setiap iterasi, nilai pada indeks ke I disimpan ke dalam variabel key. Variabel J diisi dengan I-1, yaitu indeks elemen sebelumnya yang akan dibandingkan dengan key. Kemudian terdapat perulangan while J, 0 and R J, lalu K. Kondisi ini berarti selama indeks masih valid dan nilai di sebelah kiri lebih besar dari K, maka elemen tersebut harus digeser ke kanan. Di dalam perulangan while, variabel const ditambah 1 untuk mencatat adanya perbandingan. Setelah itu, nilai Rj dipindahkan ke posisi Rj plus 1, sehingga terbentuk ruang kosong. Setiap perpindahan dicatat dengan menambah nilai shift besar 1. Kemudian indeks J dikurangi 1 agar pemeriksaan berlanjut ke elemen sebelumnya. Setelah perulangan while selesai, program memeriksa kondisi if D sama dengan 0. Jika benar, berarti terjadi satu perbandingan terakhir yang gagal sehingga penghitung const ditambah 1 lagi. Selanjutnya nilai key. Nilai key ditempatkan pada posisi yang sesuai menggunakan perintah RJ plus 1 sama dengan key.
Dengan cara ini, elemen akan tersisip pada posisi yang benar, sehingga bagian array yang telah diproses tetap dalam keadaan terurut. Setelah seluruh elemen selesai diproses, fungsi mengembalikan 3 nilai, yaitu array yang sudah terurut, jumlah perbandingan yang terjadi, dan jumlah perbandingan elemen selama proses pengurutan. Pada bagian contoh penggunaan, dibuat sebuah array bernama nilai yang berisi data 85, 65, 90, 75, dan 100. Data ini nantinya digunakan untuk menguji beberapa algoritma pengurutan. Selanjutnya, program menjalankan fungsi bubble sort dengan perintah bubble sort nilai copy. Metode copy digunakan agar data asli tidak berubah. Hasil pengurutan, jumlah perbandingan, dan jumlah pertukaran disimpan ke dalam variabel hasil akhir. Terakhir, program menampilkan hasil pengurutan bubble sort beserta jumlah perbandingan dan jumlah pertukarannya menggunakan fungsi print. Informasi ini dapat digunakan untuk membandingkan efisiensi bubble sort dengan algoritma lain seperti selection sort dan insertion sort. Saya akan melanjut penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Nah, pada bagian ini, program memanggil 3 fungsi algoritma pengurutan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu ada bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, data mahasiswa disalin menggunakan fungsi copy agar setiap algoritma mengolah data yang sama tanpa mengubah data asli. Jadi, setelah proses pengurutan selesai, program menyimpan hasil pengurutan, jumlah perbandingan, dan jumlah pertukaran atau pergeseran data ke dalam variabel. Kemudian, fungsi dari print digunakan untuk menampilkan hasil pengurutan beserta statistik proses pengurutan, sehingga kita dapat membandingkan efisien masing-masing algoritma. Nah, misalnya pada baris ke-56 sampai ke-57 ini dia tergolong dari bubble sort. Jadi, program menjalankan fungsi bubble sort kemudian menampilkan hasil pengurutan, jumlah perbandingan ataupun comps, dan jumlah pertukaran data ataupun swaps. Nah, lanjut pada baris ke-60 sampai pada 61 itu dia golongan selection sort. Jadi, program ini menjalankan fungsi selection sort dan menampilkan hasil pengurutan beserta jumlah perbandingan dan juga pertukaran data yang terjadi. Nah, selanjutnya pada barisan ke-64 sampai 65, ini dia tergolong sebagai insertion sort. Jadi, program menjalankan fungsi insertion sort, lalu menampilkan hasil pengurutan, jumlah perbandingan, dan juga jumlah pergeseran data ataupun shifts. Nah, selama dalam proses pengurutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada bagian outputnya. Jadi, pada bagian output ini, terlihat bahwa ketiga algoritma tadi berhasil mengurutkan data mahasiswa dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 65, 75, 85, 90, dan juga 100. Jadi, bubble sort menghasilkan 9 kali perbandingan dan 3 kali pertukaran data. Selanjutnya ada selection sort, ia menghasilkan 10 kali perbandingan dan 3 kali pertukaran data. Dan sedangkan insertion sort, dia menghasilkan 6 kali perbandingan dan 3 kali pergeseran data. Jadi, walaupun berdasarkan program yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa algoritma bubble sort, selection sort, dan insertion sort dapat digugakan untuk mengurutkan data nilai mahasiswa dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari hasil pengujian penggunaan data nilai 85, 65, 90, dan 75, dan 100, ketiga algoritma berhasil menghasilkan urutan yang sama, yaitu 65, 75, 85, 90, dan 100. Namun, setiap algoritma memiliki cara kerja dan tingkat efisiensi yang berbeda. Bubble sort bekerja dengan membandingkan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika urutan belum selesai. Selection sort bekerja dengan mencari nilai terkecil pada setiap iterasi dan menempatkannya pada posisi yang benar. Sementara itu, insertion sort bekerja dengan menyisipkan data ke posisi yang tepat pada bagian data yang sudah terurut. Selain menghasilkan data yang terurut, program yang kami buat juga menghitung jumlah perbandingan atau comparison dan pertukaran pergeseran data atau swaps atau shifts. Hal ini membantu kami memahami perbedaan kinerja dari masing-masing algoritma serta mengetahui algoritma mana yang lebih efisien dalam kondisi tertentu. Melalui tugas kelompok ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dasar algoritma pengurutan, cara implementasinya menggunakan bahasa Python, serta pentingnya memilih algoritma yang sesuai untuk mengolah data secara efektif dan efisien. Demikian presentasi tugas kelompok kami mengenai implementasi algoritma bubble sort, selection sort, dan insertion sort menggunakan bahasa Python. Dari hasil yang kami peroleh, ketiga algoritma dapat mengurutkan data dengan baik, namun memiliki proses dan tingkat efisiensi yang berbeda. Semoga presentasi ini dapat menambahkan pemahaman mengenai konsep dasar algoritma pengurutan. Demikian, terima kasih.